Aku minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah seger banget. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku ingin menceritakan dan sharing beberapa ilmu dan hal-hal yang aku pelajari saat aku belajar tentang gaya hidup minimalis. Mungkin ini akan kepakai untuk teman-teman yang barusan mulai, yang pengen tahu lebih banyak, yang nggak pengen salah kaprah gitu, karena banyaknya informasi yang ada di luar sana kadang-kadang memang membuat jadi merasa overwhelmed dan jadi sulit gitu untuk memilah-milah mana yang harus diikuti gitu, karena versi dari minimalism itu banyak banget. Nah, aku mau mulai dari yang dasar aja dulu. Apa sih minimalis itu? Sebenarnya minimalis itu lebih dikenal dari konsep atau konteks desain. Jadi di tahun 1950 itu ada gaya desain yang simple, yang menggunakan nggak terlalu banyak tekstur, dengan komponen-komponen yang super simple, warna-warna yang monokrom gitu. Jadi memang awalnya tuh dari konteks desain. Nah, tapi yang kita mau bahas kan adalah gaya hidup. Itu sesuatu yang harus dipisahkan. Makanya kenapa kok sekarang banyak salah kaprah gitu di Instagram, di sosial media yang kalian ikutin, pasti banyak kan Instagram profile yang menyebut bahwa interior rumahnya itu adalah minimalis, atau yang menyebut bahwa rumahnya itu bergaya minimalis gitu, yang terkadang justru malah membuat teman-teman yang mungkin baru belajar tentang gaya hidup minimalis untuk berpikir, wah ternyata gaya hidup minimalis tuh harus desainnya seperti ini ya, harus warnanya seperti ini ya, harus bentuk-bentuknya tuh seperti ini ya. Padahal memang relate, tapi tidak harus disamakan. Nah, kalau menurut kesimpulanku sendiri, gaya hidup minimalis itu adalah hidup dengan penuh rasa syukur, hidup dengan kebutuhan atau memiliki tujuan dan intentional, tidak berlebihan dan sadar akan segala dampak yang ditimbulkan. Jadi bukan mengenai looknya aja, bahwa semua barang-barang harus ditempati di kontainer yang kaca semua atau yang warnanya putih semua. It's not about that. Tapi tentunya kalau memang itu dirasa jadi kebutuhan, ya kenapa enggak. Tapi bukan berarti kita harus mengganti semua yang ada di rumah saat kita mengadopsi gaya hidup minimalis, mengganti semua ke hal-hal yang rasanya dibentuk oleh society gitu, bahwa minimalis itu harus seperti itu. 3 kunci hidup minimalis itu adalah sebetulnya super simple. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sadar, dan yang ketiga adalah cukup. Jadi kita bersyukur atas apa yang kita punya, kita menyadari apa yang ada di sekeliling kita menyadari hal-hal yang mau kita konsumsi, dari gimana dia diprosesnya, kemudian nanti dampaknya, kemudian nanti kalau misalnya sudah tidak bisa digunakan lagi, mau diapakan, dan tentunya sadar dengan tujuan kita dalam memiliki atau mengkonsumsi sesuatu. Dan yang terakhir adalah cukup. Dengan kita merasa syukur, dengan kita merasa sadar, kita akan lebih mudah untuk mencari yang namanya kata cukup. Dan saat kita udah mudah untuk merasa cukup, insya Allah kita jadi mudah untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, tapi ini perjalanan yang lumayan panjang. Maksudnya kita jangan ngelihat gaya hidup minimalis itu adalah sebuah tujuan, tapi proses terus-menerus, journey kita sebagai manusia untuk berkembang jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi sebetulnya gaya hidup minimalis itu sangat menyederhanakan. Ada yang bilang gaya hidup sustainable, gaya hidup minimalis itu hanya untuk kalangan atas, karena again miskonsepsi yang terlihat yang ada di sosial media yang dibentuk gitu, bahwa harus memiliki desain atau estetika tertentu gitu. Jadi ada image di luar sana mungkin bahwa minimalis itu untuk orang-orang yang mungkin memiliki uang gitu dan bahkan mahal. Tapi sebetulnya gaya hidup minimalis itu sangat
menyederhanakan standar hidup kita, karena ketiga kunci dari minimalis itu tadi. Tapi bukan artinya kita hidup jadi lebih miskin atau act like kita miskin. Betulnya mungkin kadang terlihat seperti itu gitu. Kalau dari pengalamanku pribadi, ibuku gitu ya ngelihat bingung gitu, ini kenapa anakku punya anak pertama tapi bajunya nggak banyak kayak gitu ya misalnya ya. Baju yang nggak banyak itu bukan karena aku pelit atau tidak ingin mengeluarkan uang untuk membelikan baju anakku, namun prioritasnya memang cukup saja, tidak harus berlebihan. Dan aku mungkin nggak terlalu banyak baju, tapi aku membelikan dan mendistribusikan uang yang ada ke hal-hal yang lebih esensial, misalnya beli car seat, misalnya beli baby crib yang mungkin orang lain tidak menjadikan itu sebagai prioritas. Jadi sebetulnya kembali lagi ke kalian, kembali lagi ke diri sendiri, intensinya apa, kecukupannya di mana, dan prioritasnya seperti apa. Istirahat dulu, minum dulu. Nah, sekarang aku akan membahas tentang tipe-tipe minimalism. Banyak banget di luaran sana yang membahas tentang minimalism, tapi dari kacamata dan dari sisi yang berbeda-beda. Kadang-kadang aku juga ditanyain sih, apa sih bedanya frugal living sama minimalism living? Ada juga yang namanya frugal minimalism. Ada juga yang namanya zero waste, kemudian disebut juga eco minimalism gitu. Sebenarnya apa sih gitu? Aku akan ngejelasin satu-satu beberapa tipe-tipe minimalism yang lumrah kita temukan dan lumrah kita lihat. Tapi satu yang aku mau garis bawahi, bahwa tipe-tipe minimalism ini itu hanyalah sebuah label. Aku nggak prefer dan aku bukan tipe orang yang suka melabeli sesuatu. Sebetulnya yang penting itu adalah kita berfokus ketiga kunci itu tadi sih sebenarnya: syukur, sadar, dan cukup. Maka kesemuanya itu akan kena dampak baiknya, entah itu finansial, entah itu sustainability ya, tentang dampak terhadap lingkungan gitu. Insya Allah saat kita hidup secara sadar atau mindful, maka hal-hal tersebut tuh juga jadi consideration atau pertimbangan kita dalam memutuskan untuk mengkonsumsi sesuatu. Dan konsumsi itu juga nggak hanya barang aja ya, tapi juga pikiran, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita gitu. Jadi dengan kita hidup dengan lebih sadar, maka insya Allah kesemuanya itu akan terkena dampak baiknya. Nah, apa aja sih tipe-tipe minimalism yang ada di luar sana? Yang pertama adalah aesthetic minimalism. Nah, ini yang mungkin biasanya kita banyak temukan, apalagi sekarang ya, di Instagram banyak sekali. Biasanya memang minimalismnya itu terlihat dari gaya mereka dalam berpakaian, dalam menata rumah gitu. Jadi menggunakan warna-warna yang memang minimalis, yang nggak banyak-banyak warna, dengan bentuk yang ornamen yang nggak banyak macamnya, dengan penggunaan hiasan-hiasan tertentu gitu ya. Teman-teman pasti tahu dan bisa kebayang. Jadi fokusnya adalah di estetik atau how it looks. Nah, yang kedua adalah frugal minimalism. Frugal minimalism ini tujuannya lebih kepada finansial atau gimana caranya supaya kita itu hidupnya lebih hemat dan bisa menguntungkan karena kita memiliki intensi atau goal finansial tertentu. Nah, yang ketiga itu adalah eco minimalism yang tadi aku udah sebutin. Eco minimalism itu gaya hidup yang bersinggungan antara gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan juga gaya hidup minimalis. Jadi tujuan istilahnya kayak tujuan dari melakukan gaya hidup minimalis itu adalah untuk supaya dampak lingkungannya lebih kecil. Selanjutnya adalah mindful minimalism. Mindful minimalism itu biasanya answer sama pertanyaan, does it spark joy, does it bring happiness gitu. Jadi end goal-nya untuk kebahagiaan. Dan caranya bukan ngurangin barang, tapi memilih barang-barang yang membawa joy buat mereka. Kemudian selanjutnya adalah digital minimalism. Intinya semua yang berhubungan dengan digital, jadi elektronik, jumlah yang kita punya, termasuk dengan apa aja, gimana kita mengorganisasi dalamnya agar menjadi seminimalis dan sesimpel mungkin. Kemudian adalah essential minimalism.
Biasanya kalau essential minimalism itu fokusnya adalah punya dengan jumlah yang benar-benar minimum. Biasanya berhubungan dengan juga nomad minimalist. Jadi orang-orang yang barangnya tuh cuma cukup untuk dimasukin ke tas gitu, supaya kalau mereka pindah-pindah tuh gampang. Essential minimalist itu hampir seperti itu. Jadi benar-benar yang di rumah yang dipunya itu yang esensial banget gitu lah. Nah, manfaat minimalism itu tentunya ada banyak. Aku pernah juga bikin satu video khusus yang membahas manfaat minimalism. Benar-benar manfaat yang memang udah aku rasakan. Tapi aku akan ceritakan juga secara singkat di sini. Yang pertama adalah hal yang aku sangat concern itu meminimalisir potensi sampah dan penghasilan energi. Yang kedua adalah ruang lebih mudah dirapikan, apalagi rumah yang gak terlalu besar gitu ya. Dengan punya mindset seperti itu, maka mau kayak gimana pun berantakannya akan lebih mudah untuk dirapikan karena jumlahnya ya terbatas. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan space yang ada di otak kita untuk memikirkan hal-hal yang lebih esensial di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita sadarin, barang-barang yang terlalu banyak itu takes up space di dalam pikiran kita, apalagi kalau misalnya rumahnya terlalu berantakan untuk dirapikan karena barangnya saking banyaknya gitu. Yang keempat, tentunya bisa menghemat dan mengalokasikan dana ke hal yang lain yang lebih penting. Kemudian kita juga bisa belajar untuk melepaskan attachment terhadap materi atau benda. Kemudian mengurangi beban pikiran kita, dan selanjutnya kita jadi tidak mudah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kalau ngomongin soal miskonsepsi nih, kita sekarang akan ngomongin soal miskonsepsi. Jadi ada beberapa miskonsepsi di luar sana tentang gaya hidup minimalis. Yang pertama itu adalah banyak yang mengira bahwa gaya hidup minimalis itu hanya bisa dilakukan saat kita lagi jomblo alias single. Tapi it's not always true. Mungkin memang kalau kita hidup sendiri kan kita gampang ngontrolnya ya, karena kita cuma kontrol ke diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita hidup dengan orang lain, ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa kontrol, apalagi kalau orang tersebut nggak paham dan belum ingin untuk menjalankan gaya hidup yang sama. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengaplikasikan dan mengadopsi gaya hidup ini, lakukanlah dan jadilah contoh terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Yang kedua adalah banyak yang masih menggunakan angka sebagai indikator keberhasilan. Maksudnya apa? Angka itu maksudnya adalah jumlah atau total barang yang kita punya. Misalnya harus punya baju itu hanya 32 aja baru dibilang minimalis. Atau punya sendok harus cuma 3 aja baru bisa dibilang minimalis. Tapi karena tadi kita sudah paham ya sama arti dari minimalis, maka kita jadi lebih tahu bahwa setiap household atau rumah tangga itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah kita tahu kita memiliki intensi, kita memiliki tujuan, dan apa yang kita punya itu semuanya kita gunakan. Itu yang paling penting. Yang selanjutnya adalah minimalis hanya menggunakan warna-warna senada atau warna-warna tertentu saja. Tapi lagi-lagi itu juga tidak benar. Kemudian minimalis lifestyle itu tidak sama dengan minimalis design. Karena desain adalah luarnya dan lifestyle adalah orang di dalamnya gitu ya, lebih ke dalam lagi. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi biasanya ada hubungannya antara orang yang mengaplikasikan gaya hidup minimalis dengan bagaimana cara dia mendesain atau menata rumahnya. Nah, kira-kira apalagi sih miskonsepsi yang ada di luar sana? Coba teman-teman tulis di komen ya. Video ini segini dulu, insya Allah aku akan melanjutkan video ini next, lebih membahas tentang clutter dan decluttering, mungkin tips-tips juga untuk melakukan declutter dengan lebih mudah, dan mindset apa sih yang harus kita punya saat kita melakukan decluttering. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat juga buat teman-teman yang nonton, dan thank you all for watching as always. Buat yang belum subscribe, please subscribe biar aku makin semangat, dan juga boleh di like, boleh di komen juga di bawah, kita bisa diskusi, dan bisa nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video baru.
Okay, I will see you all in the next video. Sehat-sehat semua, bye. Aku mau lanjutin minum smoothiesku yang dari tadi dianggurin.